Oh gitu. Iya. Jadi mungkin teman-teman kan ada yang main koin, ada yang enggak gitu ya. Aku hari ini pengen ngobrol-ngobrol tentang cryptocurrency karena kayaknya requestnya banyak banget nih untuk bahas koin. Jadi kita semenjak duduk di bangku ini kita sudah on cam. Oke. Selamat datang Ko Andi. Iya, hai. Selamat malam. Hari ini Pantengin TV selalu menayangkan Pantengin Podcast. Jadi kalau mau perkenalkan sebagai apa? Kalau saya sih sebagai investor aja paling ya, private equity investor. Private equity investor. Iya, jadi kerjaan saya memang sebenarnya cuman nyari sesuatu lah yang oke gitu, tapi under value dan jarang orang yang lihat. Itu sih. Contohnya? Contohnya misalkan dulu orang melihat Bitcoin kalau di dalam dunia kripto ya. Jadi Bitcoin itu bakal scam, turun, ETH bakal hilang, segala macam gitu ya. Nah itu saatnya kita masuk. Ketika orang berpikir justru berpikir negatif Ya. tentang koin tersebut, kita masuk. Iya, tapi tergantung koin apa. Jadi waktu itu saya memang di Bitcoin itu hanya trustnya di situ. Jadi kayak 90% masuk ke situ. Sisanya 10% ya kita ada sisi spekulatifnya. Jadi menspekulasi kayak market trennya tuh siapa sih yang bakal naik kan kayak gitu. Kenapa di Bitcoin ya karena Bitcoin bisa dihitung. Kalau yang lain Bitcoin. Jadi orang kan pasti taunya dengernya Bitcoin kayak mungkin analoginya orang kadang banyak yang nggak ngeh apa itu Indonesia tapi tahu Bali gitu ya. iya. Jadi Bitcoin ini kan bagian dari cryptocurrency. Nah Bitcoin ini sendiri scam gak sih kok? Mungkin nggak kalau scam? Bitcoin itu sebenarnya kalau kita lihat prinsip uang ya, itu hard money sih. Jadi Bitcoin itu memang diciptakan yang tidak bisa lagi di-intercept. Kalau dulu mungkin 12 tahun yang lalu bisa di-intercept. Intercept itu kayak kita cut networknya dia, kita ngubah transaksinya segala macam itu bisa hancur. Tapi sekarang udah telat. Karena kalau ditanya misalkan, bro, Bitcoin itu fundamentalnya apa gitu kan? Jawaban saya cuma satu, network. Karena kalau saya menjawab yang terlalu teknis, banyak sebenarnya ada ini itu gitu ya. Itu orang akan bingung. Jadi membuka jalan untuk teman-teman yang baru dengar, untuk orang-orang awam, ya kita mesti tahu Bitcoin itu network. Network itu antara kita semua memegang sendiri Bitcoin lu. Jadi nggak ada yang namanya sentral. Jadi nggak ada yang custodialnya. Jadi kita semua non custodial banking. Jadi kita bank gitu. Kita be your own bank gitu. Nah itu yang buat saya menarik dan dia dihasilkan dari energi. Jadi si Bitcoin ini ya dari energi di mining. Kemudian sesuatu yang udah di 100 tahun yang lalu ya. Kalau kita ngomong history ya. Itu 100 tahun yang lalu sudah ada yang pengen gitu. Jadi satu currency, satu kesatuan mata uang di bumi itu yang dihasilkan dari energi itu apa. Dulu mereka nggak nemu nih. Maunya oil nggak bisa jadi komoditi kan. Maunya ini nggak bisa. Akhirnya tenggelam ide itu tapi menjadi paper, menjadi tesis untuk orang-orang yang dulu meneliti hal ini gitu ya. Nah makanya Bitcoin itu bukan tiba-tiba nongol 2009. Bukan begitu. Itu ada historinya. Jadi 9 halaman Bitcoin white paper itu ada sejarahnya. Dari tahun 1971 yang saya tahu ya. Sampai 1992 dan seterusnya. Itu terus digarap, diperbaiki semua macam fundamentalnya ya. Kayak kita bicarakan dia nggak bisa diubah transaksinya. Akan ke-track siapa pemiliknya. Iya, tapi dia bentuknya pseudonym. Jadi bukan anonim ya. Pseudonym tuh berupa angka tapi saya nggak tahu kamu siapa gitu. Nah tapi kita bisa tahu nih wallet ini punya berapa keping, beli kapan, beli di mana segala macam. Nah itu semua 9 halaman itu menjelaskan sudah dengan sangat kompleks dan konkret. Kalau misalkan lu mau menguasai itu sebenarnya dalam investment tinggal beli ya tidur aja. Karena ya begitu Bitcoin. Pertanyaannya gini, tadi Koko bilang karena kemunculan Bitcoin ini disebabkan oleh ada keinginan
orang dari zaman dulu untuk memiliki satu mata uang dari seluruh dunia. Jadi cukup satu, tidak perlu lagi. Kalau sekarang kan kita asal ada euro, ada misalnya ada rupiah, ada dolar ini, ada pounds gitu kan. Jadi inginnya meniadakan itu dengan niat meniadakan itu agar lebih mudah gitu. Jadi cukup satu mata uang untuk keseluruhan. Jadi kita itu menghindari namanya, kalau kita ngomongin kebijakan monetary system itu kan ada fiskal segala macam ya, ada inflasi lah, deflasi. Nah jadi itu semua mesti diselesaikan. Karena kalau lu pakai fiat money, itu tidak akan ada ujungnya. Dulu fiat money backnya pakai emas. Ya, zamannya sebelum Richard Nixon nih, ya kan, presiden US. Setelah dia naik, dia ubah sama dia. Jadi nggak ada backup lagi, kita cetaknya suka-suka. Cuman berdasarkan hutang-hutang segala macam. Mencetakkan bond segala macam di US, hutang terbit lah. Dia punya uang. Ya, meskipun saya bukan sarjana ekonomi ya. Nah, dari situ tuh kita bisa baca sendiri historinya sebenarnya. The history of money mesti paham dulu. Baru masuk ke tech. Jadi Bitcoin itu campuran tech dan money. Nah, ini yang menjadi dia menjadi tuh superior gitu loh. Maka nggak ada alternatif lain. Kalau gitu kenapa tidak semua negara tidak setuju aja sepaham tidak menggunakan bisa. Kenapa? Karena kan banyak kepentingan. Oh, kepentingannya kira-kira misalnya apa? Kepentingannya sih luar biasa. Gitu. Gini, Bitcoin kan kalau nggak salah pemiliknya namanya Satoshi Nakamoto, bener nggak? Itu hanya grup. Itu grup sebenarnya, bukan orang. Itu kan masih dipertanyakan tuh. Bagi saya itu grup. Karena itu hampir impossible untuk ada satu orang super duper jenius gitu ya. Yang bisa menciptakan itu. Iya, kayak Nikola Tesla misalkan, itu yang menciptakan listrik misalnya, itu berapa puluh ribu tahun sekali baru ada satu orang kayak begitu gitu. Nah kalau misalkan Satoshi itu saya lebih punya belief itu ada sekelompok orang sih. Nah, jadi gini dong, misalnya nih Bitcoin itu dicetak berapa kok? 21 juta keping. Yang udah dikeluarkan ke market? 18 juta 600 kayaknya sekarang. Berarti 3 juta di keep siapa? Per hari ini itu ada 2 juta yang kayak udah hilang selamanya, dormant. Kayak lu hilang password lu hilang key lu, private key lu, dan di freeze dan segala macam. Oh pantesan pernah ada berita dia punya Bitcoin banyak banget karena belinya murah, tiba-tiba dia lupa password. Iya, atau enggak harddisknya dibuang, ya. Isinya 7.500 keping. Sampai dia nyari-nyariin tong sampah gitu kan, pengundungan tong sampah. Nah sekarang pertanyaannya berarti nggak aman dong Bitcoin karena dia tidak bisa. Maksudnya kalau kita punya uang taruh di bank, nggak mungkin hilang. Masa? Iya bisa aja, tapi kan maksudnya kan untuk hilang cuman kayak perkara harddisk kebuang itu kan nggak mungkin kalau uang. Berarti keamanannya? Keamanannya Bitcoin itu kita mesti lihat sisi lain. Kalau kita lihat dari sisi itu, Bitcoin itu mengandalkan dirimu sendiri. Lu simpennya, security-nya semua atas diri sendiri. Jadi kalaupun hilang itu kegagalan diri sendiri lah. Gitu. Kemarin ada satu bank BUMN itu hilangin deposito nasabahnya gitu kan, miliaran. Itu berarti kan uang kita berada di tangan si bank. Kalau Bitcoin di tangan kita sendiri. Iya. Semua tanggung jawab kalian sendiri. Tapi kan sekuritas lebih secure, nah kan gitu ya. Ada beda pendapat sih. Ada yang mungkin ngerasa lebih secure di bank. Kalau misalnya misalnya kita ngilangin duit kita bisa tuntut. Misalnya gitu ya, balikin misalnya gitu. Kalau diri kita sendiri menuntutnya susah gitu kan. Selain itu nyari-nyari gunungan sampah. Maka itulah kita harus belajar bermawas diri. Gimana ya? Kita mesti punya mindset yang growth mindset. Jadi jangan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya kok, mungkin nggak one day akhirnya Bitcoin memenangkan pertarungan antara uang dengan uang digital? Mungkin kita udah nggak lihat gitu. Mungkin saya juga udah nggak bisa lihat karena usia saya nggak cukup. Oh berarti masih lama banget panjang perjalanan. Saya percaya ini masih lama. Kalau gitu gini, kalau misalnya nih ya katakan gitu, ini cuman pikiran bodoh aku aja. Misalnya pound sama dolar berantem misalnya gitu. Itu kan antar negara tuh. Nah kalau Bitcoin berarti siapa pucuknya? Sama rakyatnya kamu berantem. Si pemilik? Sama kita semua yang punya Bitcoin. Yang terbanyak berarti dong yang paling yang pemilik paling banyak adalah ini ya dong, pemegang
yang bisa Pemegang mengatur. koin paling banyak nggak Siap. bisa. Kenapa? Karena kita itu sudah terdistribusi dengan baik. Tapi kalau misalnya gini kok, ada 20 kan terbakar 2 juta, 18 juta koin. Ada satu orang punya 10 juta koin, bisa nggak? Enggak. Sekarang Yang paling tinggi 120.400 keping. kalau dia cabut semua, turun nggak harganya? Ya paling itu ada hitungannya sih. Itu saya pernah hitung, itu turunnya mungkin bisa 15-20% Tuh. langsung. Berarti kan ini kan maksudnya bisa diatur. Berarti ada orang nih yang paling banyak memegang Bitcoin, berarti sama powerfulnya seperti satu negara yang punya mata uang dong. Tetapi itu adalah fiat standar. Jadi dalam dunia Bitcoin itu ada yang namanya Bitcoin standar. Bagaimana Bitcoin itu satu ya sama dengan satu Bitcoin. Kita tidak lagi di value dengan USD ataupun rupiah. Nah kita tuh kalau udah ke situ, ya sama mata uang ya kita nggak akan lihat lagi. Iya, maksud aku ketika itu terjadi tuh, Iya. berarti si pemilik Bitcoin terbanyak adalah orang terkaya dong di Benar. dunia. Nah, kalau dia cabut berarti bisa terjadi penurunan harga Bitcoin dong. Berarti bisa menggoyang pasar gitu maksudnya. Kalau di value dengan USD, di value dengan fiat money, di Kalau value dengan paper money. Oke. Kalau nanti tidak ada pairingnya gitu ya, tidak Iya. dengan fiat lagi, antar Bitcoin bisa terjadi nggak? Ya makin bagus kalau dia buang barang, semakin terdistribusi dengan baik. Oh, semakin merata. Justru itu yang kita mau, biar semua orang, mau rakyat kecil segala macam punya hak untuk memegang Bitcoin. Maka Bitcoin itu more than a money dan currency. Bitcoin itu sebuah campaign kita loh. Manusia ini mesti punya satu prinsip kebersamaan dan kesetaraan. Itu sebenarnya Bitcoin. Jadi Bitcoin itu filosofinya sampai segitunya. Maka saya tuh kaget pas saya semakin mendalami gitu ya. Bitcoin kayak Illuminati ya? Kayak okultisme ya kalau kita bilang gitu kan. Nah maka setelah saya dalami terus, selain harga, bikin hidup lu makmur, punya voting yang sama, punya hak bersuara yang sama, makin menarik gitu loh. Aku tahu. Berarti mungkin suatu saat nanti kalau misalnya fiat ini udah nggak ada nih, kita berandai-andai. Iya berandai-andai. Ya, koin semua. Ya. Berarti pertarungannya antar koin. Antar koin itu Bitcoin, benar. Ethereum misalnya Iya gitu. benar. Mungkin nggak Bitcoin sama Hara atau Botex? Itu ya. Wah itu Mungkin nggak? mesti tanya penonton nih. Menurut teman-teman oke nggak? Itu komen di bawah ya. Nah, misalnya nih pemilik Bitcoin nanti ya, kita nggak tahu suatu saat nanti. Berarti kan pertarungannya antara pemilik Bitcoin terbesar dengan pemilik Ethereum terbesar gitu. Jadi nanti sebenarnya yang menguasai pasti jadi elit global juga dong. Itu adalah sebuah roda kehidupan ya kalau saya bilang. Meskipun sudah ini di sisi lain daripada saya setuju dengan visinya Satoshi ya. Memang kita pengen kesetaraan, tapi ketika saya pelajarin habit-habit di market, kayaknya tetap nggak bisa. Jadi the top 1% stay on the top. Bitcoin. Contoh. Pemegang paling banyak nanti jadi powerful man dong. Iya. Benar. Ketika dikasih kesempatan beli, nggak ada yang beli. Yang beli adalah orang-orang yang ngerti dan udah terinfluence. Iya. Dan orang yang percaya dengan visi ini. Jadi ini sebuah counter klimaks ya bagi teman-teman yang sangat Bitcoin maxi gitu ya. Buat saya ini tetap the top 1%, 1.0 segala macam, 0.1 apalah. Nah itu semua akan tetap stay on the top. Karena kita udah tahu duluan, kita masuk duluan. Masuk duluan bukan berarti beli murah jual mahal. Iya. Beli di murah jual di mahal itu enak. Tapi kalau aku tuh pengennya beli sebanyak mungkin. Saya bisa dapat sebanyak apa. Nah, saya mampu sebanyak apa? Kalau Koko mampu sebanyak apa? Sedangkan waktu aku tanya apakah nanti Bitcoin ini bisa akhirnya menjadi satu-satunya mata uang? Mungkin saya sudah nggak hidup. Berarti buat apa dong? Hidup hanya untuk nyetokin Bitcoin dong? Enggak dong. Gimana? Karena kan kalau misalkan value-nya terus di value dengan fiat yang pertumbuhannya setahun sudah pasti 175%. Ini udah kita hitung nih statistiknya. Per tahun? Per tahun. Jadi kamu beli tidur, beli 1 miliar, tahun depan kamu dapat bayaran 175% sambil tidur. Nah ini nih udah dihitung secara statistik, datanya semua sudah ada. Nah makanya kalau kita kalau mau memposisikan diri sebagai investor masih nggak masuk, ya saya juga bingung gitu. Nah berarti Koko nanti poinnya ujungnya akan menjual atau akan menantikan Bitcoin ini? Ujungnya Bitcoin itu selain melawan inflasi, ada hal yang paling penting. Apa? Men-secure buy power kita
kita merasa nggak sih selain inflasi itu barang semakin mahal, Iya. buy power kita berarti semakin Rendah. kecil. Jika suatu saat dulu nggak suatu saat dulu pas saya dikenalin, Bitcoin itu hanya bisa membeli laptop gaming 1 biji. Hari ini bisa tukar mobil, mobilnya high end lagi. Berarti kalau 5 tahun 10 tahun ke depan lagi, saya cuma perlu tukar 1 biji untuk 1 villa. Maksud aku berarti tujuannya Koko untuk nge-keep atau terus membeli Bitcoin di harga murah adalah satu saat nanti akan ketika value-nya tinggi untuk ujung-ujungnya untuk membeli kebutuhan juga kan? Iya, ujung-ujungnya kita itu kan divisible, bisa dipecah-pecah nih. 1 bagi 100 juta Satoshi. Nah berarti kita bisa pakai 0,0000001 untuk membeli sesuatu. Jika suatu hari 0,0001 itu bisa membeli rumah, kalau kamu punya 10 keping, hidupmu makmur apa sengsara? Tapi kalau suatu saat nanti mungkin nggak Bitcoin turun harganya menjadi kalau di pair dengan fiat menjadi sekarang misalnya berapa 500, 600, 700? 650 juta. Tiba-tiba jadi 6 juta. Mungkin nggak? Itu kalau terjadi ya saya masuk. Tetap masuk? Tetap masuk. Karena Tapi dia, mungkin terjadi? di kripto itu kalau untuk Bitcoin udah nggak mungkin. Oh nggak mungkin tuh ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin sama sekali? Udah nggak bisa. Kecuali Tuhan berkehendak ya? Kecuali kita kejatuhan meteor, ya kan, ada bulan mendekati bumi kayak di film sekarang ya kan. Kalau Bitcoin itu udah paling nomor 1 gitu ya, udah nggak akan tergantikan gitu. Berarti sekarang nih banyak banget kok yang bikin koin. Ya. Apakah nanti akan ada satu koin yang muncul akan sepowerful Bitcoin? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kalau pembuatan Bitcoin itu sesusah itu dengan segala algoritmanya tadi, apalagi tujuan dasar awalnya adalah agar satu mata uang untuk satu dunia gitu kan ya. Sampai ada 9 lembar tadi kan berarti kan rumit sekali algoritmanya kan. Nah, sekarang kemunculan koin-koin yang dimiliki artis juga ada ya. Banyak sekali. Banyak banget, apa aja sih kok? Lagi tren. Waduh itu apa aja ya dari dulu sudah banyak ya. Dulu pertama ya tokenomics. Kita tahu itu namanya Ten kan kalau di. Oh iya Ten. Nah, Oke. itu kalau saya nggak salah. Itu milik Indonesia? Itu kalau saya nggak salah. Gitu. Nah itu duluan tuh yang menjadi pioneer. Ya leadingnya kita lah di Indo. Nah habis itu muncul lah banyaknya Hara Token, ada Inmax, ada Vexanium, ada VD, banyak sekali. Vex itu punya Indonesia? Indonesia. VD juga? Indonesia. Kalau nggak salah baru di delisting ya? Sepertinya begitu ya. VD saya nggak Felix. terlalu ikutin sih. Masa? Iya karena ya buat saya nggak tertarik gitu loh. Oke. Jadi terus sekarang banyak banget kalau nggak salah yang bikin juga koin-koin nih. Siapa aja kayaknya. Nah, berarti tadi kalau membaca dari kesulitannya bikin Bitcoin, apakah sudah akhir ditemukan cara baru yang lebih mudah sehingga banyak orang bikin koin? Oh iya, ada caranya. Atau sebenarnya asal-asalan aja? Jadi seolah-olah punya koin? Enggak, itu bisa dibikin. Serumit Bitcoin? Enggak. Kan ada yang namanya sistem cara bikinnya. Kalau mereka kan semua pakai chainnya si Ethereum. Langsung pakai chainnya Ethereum dia deploy token. Pakai chainnya Binance deploy token. Makanya token itu ada yang jaringannya sumbernya dari Binance, dari Ethereum, dari siapa chainnya masing-masing. Oh jadi siapapun di Indonesia ini yang bikin koin, mereka tetap dari Ethereum the atau mother of altcoin ya Ethereum. Mother of altcoin ya kan alternatif koin gitu ya Ethereum ya. Kalau koin anak bangsa ini memang mereka berniatan untuk bersaing dengan Bitcoin di market atau begini loh. Kalau misalnya aku nih ada yang ajak bikin koin gitu kan, pasti kan punya tujuan gitu. Kira-kira ini koinnya memang mau bertujuan ya hal yang sama seperti Bitcoin punya landasan gitu atau gimana? Tujuannya saya tidak nangkap ya. Jadi saya pernah ikutin gitu, datang ke meetingnya, acara, tapi saya nggak nangkap gitu. Tujuannya apa gitu? Karena yang saya lihat ya the only one hanya untuk profit gitu loh. Hanya untuk profit? Iya. Profitnya dari mana kok? Jadi siapa yang di profit, yang diuntungkan juga kan jadi aneh gitu, jadi blunder juga.
kayak semuanya jadinya cepet-cepetan masuk gitu loh. Cepet-cepetan masuk, yang penting saya duluan beli murah, pas mahal saya jual segala macam. Intinya cuma itu gitu, dan itu tidak bisa menarik saya sih. Tunggu. Bitcoin yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan ya kita yang pegang. Yang kita yang pegang. Nah, kalau koin-koin baru yang membutuhkan, yang diprofitkan siapa? Ya makanya itu. Siapa yang diprofitkan sebenarnya kan begitu. Biasanya ya the early stage yang masuk. Orang yang masuk duluan. Nah, keuntungan bagi si pembuat apa? Apakah dia yang otak-atik komputer? Misalnya koinnya namanya Gita Coin. Apakah Gita yang otak-atik komputer sampai akhirnya nemu algoritma bikin satu koin? Bisa juga. Bisa Jadi juga. diuntungkan itu sebenarnya ya yang buat, yang bikin. Gita gitu. Ya, makanya campaign. Keuntungannya dari mana? Ya jual ke market. Contohnya kok coba. Saya bikin token sama lu nih, ya kan? Namanya Budi Token gitu. Iya, namanya Budi Token nih. Budi ini kita bikin 1 juta keping. Iya. Kemudian kita jual ke market 400.000 keping, kita jual ke market. Yang 600 kemana? Kita bagi-bagi ke developer, ke endorser, ke artis, ke tim, ke campaign, ke advisor, dan segala macam. Dalam bentuk koin. Dalam bentuk token. Token. Nah, habis itu di market ini kita panas-panasin, kalau istilahnya kita goreng, kita kerek naik harga, pakai bot, yang distribusinya juga wallet yang sama, yang beli juga bot yang udah dipecah walletnya, itu bisa dicek semua. Nah setelah itu baru market sudah ketarik masuk, kan bisa dilihat market udah mulai masuk, dari sini kita take profit gitu loh. Misalnya satu koin harganya 10 ribu misalnya gitu. Nah 10 perak deh. 10 perak deh. 600.000 udah dibagi-bagi ke developer, endorser, apa segala macam. Ya. Nah 400.000 ini per satu koin 10 perak. Misalnya. 10 sen. Iya. Terus? Habis itu udah kita bikinlah bagaimana cara 10 ini bisa jadi 100, bisa jadi 1.000, bisa jadi 10.000. Istilahnya to the moon. To the moon nih dia sampai 1.000 katakan. To the moon nih. Ya udah kita jualan. Yang ada barang duluan yang jualan. Jadi sebenarnya ini semua, ya saya nggak sebut nama ya. Jadi ini semua nih, kalau orang sering bilang Bitcoin ini kayak tulip mania, kayak monkey business, kayak whatever lah, Ponzi lah apa. Ya justru altcoin itu Ponzi. Itu realitanya. Jadi koin-koin yang baru ini bisa dibilang Ponzi juga maksudnya? Koin yang baru ya tergantung. Kamu lihatnya dari sisi mana? Nggak, tadi aku belum menangkap. Profitnya buat orang ini apa? Misalnya gini kan 400. Ya dapat cuan dong. Iya 400.000 kan dia jual 10 perak. Nah. 600.000 udah dibagi-bagi nih. Dengan terus pas naik harganya berarti misalnya aku punya 10 token. Berarti kan 10 itu kan 100 perak punyanya. Tiba-tiba naik 1.000 berarti kan aku punya 100.000 gitu kan. Nah keuntungan buat si pemilik koinnya? Kamu jualan, jadiin rupiah. Kamu untung nggak? Untung. Nah ya udah selesai. Untung bagi pemegangnya tiba-tiba anjlok gitu bisa? Iya. Yang beli di terakhir yang dapat ampasnya. Tapi permainannya di mana? Nggak ada dong kok. Permainan gimana? Oh nggak ada permainan di situ? Di situ. Ya berarti market yang dimainin. Cara mainin marketnya aku nggak ngerti nih, bodoh banget aku. Yang bikin, yang enak dong. Yang bikin kan dia mengkerek naik harga. Distribusi di belakang dia bisa buyback terus. Ditembakin terus naik. Nanti diambil market, dijual terus. Dijual terus. Didistribusi ulang. Jadi ada fase namanya akumulasi, distribusi. Nah gitu. Biasa makanya kalau di financial market ada namanya price distribution markup kan. Bagaimana caranya kamu mendistribusi barang tapi harganya naik terus. Itu ada tekniknya gitu. Nah itu yang dimainin. Makanya ada yang namanya harga unlock tapi diakumulasi terus. Jadi ada kawan-kawan tanya biasa kan, bro lu bilang lagi banyak yang beli, kok harga unlock terus? Nah ada tekniknya. Semua tuh ada tekniknya, teknisnya tuh ada gitu. Nah itu yang dilakukan. Ya saya nggak tahu siapa yang lakukan ya, tapi ya most likely terjadi seperti itu dan sampai hari ini nggak ada sih yang token-token kita yang lokal ini belum ada yang balik ke harga awal sih. Oh jadi harga launching awal itulah yang paling tinggi tuh yang jeder. Iya setahu saya, nanti saya bisa salah loh. Karena kan bisa aja pas tayangan ini naik kan. Tahu-tahu naik gitu kan ya. Kan beda ceritanya.
Nah, ketika misalnya gini, misalnya namanya Budi Token tadi, harganya dilepas 10, dibeli nih sama pas dia muncul, nah 10 ini kan pas di developer nih, yang 600.000 ini yang punya 10, tiba-tiba pas dia launching jadinya 10.000 gitu misalnya, bisa nggak? Bisa. Apa sih istilah rug pull itu artinya apa ya? Rug pull itu poolnya ditarik. Jadi rug pull tuh istilahnya kayak kain ditarik. Orang jatuh kan yang berdiri di atas kain itu tuh. Lu berdiri di atas kain nih, permadani gitu nih. Gue tarik lu jatuh. Jatuh. Nah jadi kalau beda-beda ya. Beda kalau market dump dengan rug pull tuh berbeda. Apa bedanya kok? Nah rug pull itu ketika kita ikut satu pool, satu liquidity pool, LP namanya nih. Nah lu ikut nih, lu ngambil barang dari situ. Tiba-tiba barang lu tuh bahkan gak bisa escape lagi, gak bisa dicairin. Kenapa? Poolnya ditarik sama yang punya. Hah? Nah itu kalau dulu saya suka nih ikut yang lucu-lucu gitu kan. Ikut, misalnya namanya poker chips, saya ikut kan. Nah terus poolnya ditarik, ya udah saya megang selama-lamanya poker chips ya, dia megang USD saya. Wah. Menang di dia. Koin ada yang kayak gitu juga? Di Indonesia pernah rug pull. Rug pullnya lumayan besar. Ceritanya gimana itu? Rug pullnya ya dia kumpulin orang untuk ikut poolnya. Dia bilang akan ada bunga yang luar biasa. Waktu itu narasinya lagi DeFi lah, 2020 ya. Itu narasinya lagi DeFi, dia anonymous. Kemudian dia bilang, dia kasih persentase yang luar biasa besar. Kayak beribu-ribu tahun dari banking buat deposito misalnya. Orang masuk, jaminkan uang untuk di staking kalau bilangnya. Habis itu poolnya ditarik sama dia gitu. Pas mau dijual udah gak bisa? Nggak bisa. Jadi kalian ngambil token saya ngambil uang kamu. Nah, Uang kamu saya ambil, saya beliin Bitcoin. Jadi yang bodoh siapa? Yang belilah. Ya, terserah. Caranya untuk membedakan ini koin rug pull atau enggak? Ya gampang, nggak ada alternatif lain. Kalau misalnya lu mau investasi ya Bitcoin. Sama Ethereum gitu kali ya? Sisanya altcoin itu kamu mesti punya skill. Mesti ada skill set untuk bermain di dalamnya. Karena buat saya ini it's just a game, altcoin itu. Altcoin itu adalah game. Kamu bisa kalah dan menang. Nah, Mesti hati-hati. berarti juga harus hati-hati dong orang sekarang sosok main kripto segala macam. Ya maka konsepnya aja udah bermain. Semua konsepnya bermain. Ya kita main-main aja semua. Kan begitu. Berapa banyak orang yang udah ke pool itu bisa kalau dihitung-hitung? Korban sih luar biasa dahsyat sekali ya. Banyak sih. Korban banyak banget. Tapi ya ini gak kecium media sih. Dari koin? Karena kita kan komunitas. Ya gak kecium media, ya gak di blow up gitu. Koko pernah gak ngalamin? Saya gak pernah di rug pull. Temen Koko? Dalam concern ya. Maksudnya dalam keadaan sadar gitu? Saya suka main yang poker chips. Ya iya benar, poolnya hilang. Tapi kalau saya sampai believe seseorang, percaya sosok ini terus dia rug pull gak pernah. Tapi Kalau pernah ada di Indonesia kayak gitu? lingkungan saya yang kena rug pull banyak. Koin apa kok? Altcoin apapun itu namanya aneh-aneh semua. Tahu-tahu udah gak bisa diduitin, kayaknya cuman di wallet, gak bisa dicairin gitu. Jadi kalau misalnya dijual, gak kejual-jual kalau kita turunin Nggak bisa. harganya? Kamu gak bisa nge-convert dia ke dalam Fiat. duit lagi. Ya. Nah misalnya katakan nih harganya misalnya 50.000 gitu. Ya. Kita jual aja 30.000 kan harusnya kejual dong. Nggak bisa. Kita turunin 1.000. Karena kamu mengkonversikan semua duitmu ke dalam menjadi token. Nah token itu nggak bisa dikonversi balik ke rupiah. Enggak, aku kan iseng-iseng main koin juga pernah ya. Misalnya nih aku beli Ethereum gitu ya. Ya. Misalnya harganya 28 juta gitu. Aku bisa, misalnya pas aku jual 28.200 gitu ya. Biasanya gak kejual mungkin karena ngantri ya. Kalau kita set 28.100 langsung kejual tuh dia. Nah itu. Bisa gak si koin yang di rug pull ini terjual kalau kita turunin harga? Kalau koin micin nggak bisa. Walaupun kita buat Rp1 deh. Nggak bisa. Jadi percuma punya itu. Percuma. Karena Ethereum itu punya liquidity yang jelas, besar market cap-nya. Kamu bisa exit kapanpun. Karena ada yang beli lah gitu ya? Ya kalau koin micin, market cap-nya punya dia, semua punya dia. Tinggal campur aja. Bodoh banget yang mau ikut. Iya, itu kenapa banyak orang ikut, karena banyak merasa pengen dapat jackpot. Masukin 1 juta jadi 10 miliar. Karena dikirain bakalan naik. Ya, karena the fancy story itu banyak banget di crypto Twitter. Nah, makanya banyak kemakan. Jadi sekarang itu kayaknya ini ya, narasi tentang investasi itu udah makin kacau ya. Chaos sekali. Orang tuh kayaknya udah terlalu mudah untuk
menaruh uangnya. Ya. Mungkin ya ini cuman pikiran-pikiran aku aja. Karena zaman kali ya. Zaman sekarang lagi susah karena Covid ini itu segala macam. Kayaknya bukan masalah koin aja ya kok. Investasi itu banyak banget sampai ada kita dengar banyak lah gimana caranya menghasilkan uang gitu. Menternakkan jadinya kayak seolah-olah jadi kayak gitu kan. Iya. Gimana jadinya mensortir mana yang bener nih, mana yang nggak bener nih gitu. Ya sebenarnya kita harus mengedukasi diri sendiri ya. Jadi langkah pertama investasi, kalau buat saya pribadi ini bekerja sih, it works gitu ya. Ya lu harus mengedukasi lu sendiri. Kemudian investment itu tidak ada kata percaya. Jadi sama orang siapapun jangan percaya. Iya, yang ada adalah verifikasi. Oke. Don't trust, verify. Oke. Nah itu. Ketika kamu verifikasi nggak lolos, red flag, cabut. Cara verified-nya? Tergantung mau investment apa. Kasih contoh deh kok. Misalnya invest sekarang. Altcoin misalnya. Oke. Altcoin. Kamu lihat dia ngapain? Dia proyeknya cuma coming soon kah? Tokenomics-nya seperti apa? Yang nge-hold barang ini bagaimana? Total supply-nya gimana? Vesting period-nya dan segala macam. Sampai verifikasi? Sampai terakhir balik ke dirimu. Kamu rela nggak? Kalau suatu waktu uang kamu taruh ini hilang, kamu rela nggak? Itu. Kalau kamu rela, silakan. Karena kalau untuk altcoin, it's just a game. Makanya investmentnya Bitcoin, bukan yang lain. Kalau yang lain kamu bilang, tapi kan venture capital masuk nih bro. Masa lu lebih pintar misalnya dari Sequoia, dari siapa? Ya itu visi. Emang kamu visi? Visi itu strategi mainnya beda loh. Kan begitu. Kamu retail loh. Iya. Retail kok gaya paus? Ya nggak iya, bisa. lu bukan whales itu, bukan cukong. Paus itu megang berapa Bitcoin kamu nggak tahu loh. Iya, betul. Safety-nya dia berapa kamu nggak tahu. Jadi semuanya itu adalah dirimu sendiri tuh diedukasi. Berarti di zaman ini kok di saat orang susah, Ya. berarti beberapa orang akan unggul menjadi pemenang karena dia bisa memanfaatkan orang-orang yang mudah percaya. Ya. Banyak orang akan tertipu. Ya. Karena tidak tahu atau tidak mau tahu. Kepepet. Karena narasi tentang investasi sekarang kenceng, jadinya mudah percaya. Ya. Karena temennya si A untung, itu nggak bisa. Si B untung, temen si C untung, ikut. Makanya itu bukan investasi. Sekarang investasi yang dianggap bodong itu apa aja sih? Kok investasi ya, kita bicara invest yang bentuknya benar-benar investasi bilangnya. Investasi yang bukan trading ya? Iya, investasi yang bodong itu adalah ketika kamu nggak ngerti apa yang kamu invest. Contoh kok. Kamu membeli sesuatu, kamu nggak tahu sekelilingnya bagaimana, properti misalnya. Kamu nggak tahu sekelilingnya bagaimana, kamu nggak tahu sebelah jual berapa, kamu nggak ngerti roadmap kerjanya bagaimana, bahannya diubah kamu nggak tahu segala macam. Nah itu. Dan rumus yang selanjutnya ketika duit atau kepala kita ditaruh ke orang lain, itu bukan investasi, itu judi, spekulasi. Jadi jangan sampai kepala kita taruh buat orang lain. Kenapa investment di dalam kripto, kembali ke kripto nih, atau kamu beli emas, beli saham, itu bukan investasi bodong. Karena kamu megang barang. Saham kamu megang lembaran. Kripto kamu megang tokennya. Emas kamu pegang emas. Lebih better daripada kamu dikasih angin surga lah gitu ya. Kayak, aduh ini tetangga saya untung banget nih. Katanya ada yang invest 10 juta, tiap bulan dikasih 1,5 juta, katanya passive income segala macam. Kamu kan mesti tahu dulu, bukan resultnya, tapi caranya, sistemnya apa dulu dan bagaimana. Makanya itulah fungsinya verifikasi. Don't trust, verify. Dan investasi itu memang, buat saya tuh memang segelap itu gitu loh. Investasi is not fun, nggak lucu. Investasi itu adalah setiap orang yang nawarin lu adalah penipu. Anggapnya begitu. Iya, anggapnya adalah penipu. Sampai kamu bisa membuktikan bahwa orang ini tidak pernah melakukan penipuan, barulah kita percaya. Ini, itu pun masih bisa aja ya. Itu pun mesti verifikasi, kembali lagi. Nah ini nih quotes-quotes yang saya banyak belajar dari senior lah. Yang orang yang tidak pernah muncul di kamera gitu. Kalian tidak akan tahu nih siapa gitu. Kalau menurut Koko nih, Nah, kenapa sih tiba-tiba
kripto, investasi ini, investasi emas, trading itu tiba-tiba happening banget, trending. Iya. Tiba-tiba kayaknya semua orang mau melakukannya secara bersamaan gitu. Mungkin kita semua sudah malas ya. Maksudnya malas bekerja lebih effort atau one more try, udah capek gitu. Karena kondisi sekarang cari uang kan susah. Susah. Memang saat COVID itu banyak banget yang babak belur. Nah, termasuk saya gitu kan. Nah, tapi ketika saya kasih semua saya pindahin ke Bitcoin dan saham, waktu itu saya 50-50. Nah, itulah titik baliknya saya. Karena saya mempraktekkan ilmu yang the legendary quote-nya Warren Buffett misalnya. Greedy when others are fearful. Dan sebaliknya, fearful kalau orang greedy. Greedy ya. Saya pikir kapan lagi? Saya usia baru berapa? 27, baru 28. Lakukanlah. Praktekkan apa yang kamu baca. Saya praktekkan. Tapi membeli dengan jeli ya. Bukan asal tembak nih. Memang ketika reversal, ya semuanya profit, benar. Tapi the most profitable kan ada teknik untuk mencarinya. Nah itu dilakukan, kita go ahead. Nah maka kalau orang merasa sudah capek, kerja nggak kaya-kaya nih, dicarilah celah atau cara-cara paling cepat untuk kaya-kayaan doang di sosmed misalnya. Nah ini yang berbahaya sekali. Jangan pernah kepancing. Kalau saya tuh udah makan pahit duluan, makanya saya tahu bahwa saya dulu kan juga salah satu korban lah, gara-gara sosmed, ikut satu sosok luar biasa. Akhirnya saya juga kena gitu kan. Nah dari situlah saya belajar. Berarti sebenarnya tidak sepenuhnya dia yang salah. Saya juga mengambil andil untuk salah untuk gitu. diri sendiri. Iya. Betul. Karena saya look back, kenapa saya sepercaya orang sampai segitunya kasih kamu duit begitu banyak tanpa tanda tangan apapun. Gitu loh. Kalau robot beneran ya nggak akan dijual, atau nggak jualnya ke VC atau fund manager. Maksudnya gimana kok? Karena kan sekarang banyak banget nih orang masukin uang ke robot. Ya. Nah itu konsepnya apa sih kok? Katanya udah pasti untung tiap bulan misalnya. Kalau pasti untung ngapain saya jual ke orang lain? Buat saya sendiri. Mungkin karena uang saya nggak terlalu banyak. Misalnya uang saya cuma 10 miliar misalnya. Ya kamu gitu. bisa gadai-gadai barang kamu. Jadi maksudnya kalau emang bener robot itu ngapain dia jual? Berarti yang dijual bohong dong. Yang dijual ya semua jadi bias nih. Antara ada dan tiada gitu. Wah bahaya. Beneran nih kok. Tunggu. Ini pelan-pelan nih. Biar editnya enak nih. Robot kalau beneran ada, ya nggak mungkin dijual ke orang-orang maksudnya. Ada kawan saya punya robot tapi nggak dijual. Saya pengen bro kembangin yuk, dia nggak mau. Beneran robot asli bentuk robot? Bukan, sistemnya. Sistem kita, tapi disebutnya robot. Bot, iya. Bot Trading. Bot trading itu ada. Mahal. Bukan nggak ada. Ya saya nggak bisa beli, nggak ada harga berarti. Mahal kalau kau beli? Seharusnya mahal. Kalau dia nggak beli, dia bikin sendiri. Wow. Code-nya sendiri, semua sendiri. Kenapa tidak dijual? Karena very high risk. Nggak dioprek bentar bisa bikin rugi. Karena apa? Market kan dinamis. Robot itu satu arah. Belum bisa menjadi AI yang sangat canggih kayak udah aktif sendiri atau punya nalar sendiri gitu loh. Sekarang perusahaan-perusahaan yang katanya di belakangnya adalah robot, itu gimana dong? Ya itu mesti tanya mereka tuh yang jual. Karena ketika saya ikut meetingnya top of the topnya leader mereka semua, saya kaget. Karena kalimat pertama mereka adalah, kita adalah komunitas nggak usah belajar tapi bisa cuan. Saya langsung keluar. Saya langsung exit dari Zoom-nya gitu. Karena bagi saya sesuatu yang tidak usah belajar tapi cuan ya saya nggak dulu deh gitu. Ya nggak ada sebenarnya. Kok begitu? Ternyata setelah itu saya cari tahu ya sebenarnya nyari-nyari downline segala macam gitu loh. Nah nyari downline maksudnya? Ini the ugly truth. Nyari-nyari kayak member segala macam. Jadi sebenarnya yang di transfer itu duit apa kita nggak ada yang tahu. Gitu. Bukan duit robot. Makanya saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang beli juga dia bilang nggak tahu. Yang penting profit. Siapa yang bilang nggak tahu kok? Member-member yang ngajak misalnya kan. Aduh bro nggak usah pusing lah. Yang penting profit. Nah ini kan yang berbahaya. Ya iyalah. Kamu nggak tahu. Profit tapi dari mana? Kok lu mau beli? Ya nggak apa-apa lah bro. Bisnis juga ada resiko katanya. Emang lu bisnis nggak ada resiko katanya? Ya iya sih. Tapi seenggaknya kan
Saya bisa menakar bisnisnya, bisa di scale, bisa dihitung. Kalau ini Apa yang ada mau apa-apa yang kamu percaya apa? Enggak lah bro, dia banyak yang ikut kok. Si A ikut, si B ikut, orang terkenal ikut. Orang yang lebih sukses dari lu aja ikut katanya. Nah itu yang terjadi. ikut ke robot gitu? Jadi ya saya nggak usah ikut lah. Saya nggak apa-apa, kamu profit aja. Saya nggak profit ya udah nggak apa-apa. Gitu. Jadi harusnya makanya pentingnya mengedukasi diri sendiri. Kan saya getol nih diajak nih, wah Iyalah, kiri kanan. ibaratnya kalau misalnya kita punya, misalnya gitu contoh gitu, misalnya kita punya uang main taro gitu aja kan, kita kan harus tahu ya profit dari mana. Kalau kita misalnya main sendiri terus kalah sendiri, kita sih tahu, kita lihat sendiri gitu pakai mata gitu. Ini kan nggak tahu gitu. Tapi kalau penonton nih, mungkin yang lagi nonton ini lagi juga bingung. Baiknya gimana? Misalnya udah di ujung pilihan mau masukin uang ke robot, masukin atau enggak? Apa nih kok masukannya buat mereka? Belajar dulu. Yakinkan dulu itu sistemnya benar atau tidak. Kamu belajar investasi dulu deh. Prinsip-prinsip dasarnya. Jangan ngomongin robot dulu. Uang untuk masuk robot. Belajar investasi. Habisin untuk belajar investasi dulu. Nanti jawabannya ada di dalam dirimu sendiri. Masih mau ikut Atau tidak. atau menciptakan Ya. atau nggak ikut. Itu doang. Itu doang ya. Tapi intinya hati-hati gitu ya. Hati-hati. Karena kan kita tidak lihat langsung gitu ya. Iya. Nah bicara NFT. Oh ya seru nih. Nah, Koko katanya juga main NFT. Iya. Tapi NFT gaming. Iya gaming. Apa sih? Ada-ada aja gitu. Aku kaget loh dengan banyak hal baru belakangan ini. NFT gaming tuh apa kok? Kalau NFT dianalogin gampangnya gitu. Ya gampangnya kayak saya biasa analoginya adalah ketika bisnis itu kita mau bikin armada Grab, misalnya armada ojek online gitu ya. Kita beliin mobil, ya kan? Nah kita sewain ke orang, saya profit sama sopir. Ya dong per hari. Kalau aslinya. Kalau saya di gaming itu saya bisa delegate dia untuk play to earn. Main game tapi dibayar. Tapi gamenya beneran kayak game seru gitu? Game. Main game tapi dibayar. Kalau dulu zaman saya remaja, main game tapi kita spending. Yang megang sih yang punya game developer, yang megang uang kita. Iya kalau misalnya sekarang, beli apanya gitu. Iya beli skinnya, beli weaponsnya. Nah kalau sekarang tuh ada feedback buat kita sebagai player untuk berkontribusi di dalam. Kamu dibayar pakai token NFT tersebut. Nah habis itu kamu bisa uangin. Bisa rugi gak tapi? Bisa rugi. Kalau kamu membeli aset, salah membeli aset. Aset itu kan banyak. bukan gagal main game ya? No. Kamu aset itu kan kalau kita beli untuk delegate ke orang kan sebenarnya kita bisa scholarships ya namanya. Kalau Axie Infinity kan. Aksi AXS. Nah itu lo bisa delegate ke orang bagi hasil dia main gitu. Jadi lo tuh kayak nge-funding orang untuk main. Ini joki nih. Joki gaming. Nah kalau misalkan salah membeli aset dan rugi itu biasanya kita membeli aset tidak laku barang ini barang tuh tidak hot. Jadi kamu mau sewain ke orang untuk main pun nggak ada yang mau sewa. Oh, jadi kerugiannya Gitu. hanya di situ. Apakah Ada lagi apa? developernya kabur atau enggak dihack. Aksi dihack gitu. Kemarin Vulkan kena hack, PYR kena rampok, ya habis semua. Player punya token di wallet, Gila. kena backdoor. Orang kalau nggak melek tinggalan banget ya. Koko sekarang main itu. Main. Apa main? Saya di Splinterlands. Splinter Lens. Ya. Nah koinnya Nama akunnya SPS. SPS. Tapi ini not financial advice ya guys. Bukan financial advice Ya, ya. ini bukan seal ya, jangan ngeblok saya lagi ntar nih, di report lagi. Maininnya gimana sih kok? Dapat uangnya emang banyak dari situ? Trading card game itu oke banget sih. Masa? Bisa Itu berapa tuh? luar biasa sekali lah, jangan ngomong nominal dong. Enggak, kita kan kepo ya. Emang main game tuh bisa menghasilkannya gimana? Misalnya gamenya apa sih? Semacam apa sih? Trading card game dia kayak Yu-Gi-Oh, kayak Pokemon kan kartu tuh. Tapi ini kartunya kita digital dan kita mainin, tanding, menang dapat tokennya. Seru ya? Terus bisa mengakuisisi aset untuk rental ke orang. Terus bisa mengakuisisi aset untuk dijual ke orang lain kalau harganya naik. Si kartu ini? Ya, terus bisa upgrade, bisa tanding, bisa ada championship dan segala macam. Nah ini
hanya salah satu NFT gaming yang saya main gitu. Banyak ini NFT saya gaming. ada main beberapa juga dan ya most likely agak rumit sih. Makin complicated lah, sesuatu yang makin complicated makin banyak gitu. Itu yang saya suka dari dunia kripto. Maka kalau ditanya orang kamu kerjanya apa, kalau saya mau jelasin seperti ini kepada orang tua saya sih bingung gitu. Jelasinnya gimana? Oke, coba ya kita simpelin nih. Siapa tahu penonton juga sama bingungnya kayak saya. Jadi si permainan ini ada koinnya. Ya. Kayak Alice ada koinnya Alice. Nah ada orang yang beli koinnya tok. Boleh. Bisa kan? Boleh. Nah ada yang ikutin gamenya kayak Koko. Ya. Nah main game ya sama kayak orang main game biasa deh. Tapi menguntungkan uangnya berarti dapatnya koin Alice dong. Yes. Nanti koin Alice mau ditukar ke fiat tuh urusan. Ya benar. Oh gitu. Kerugiannya hanya kalau kita main di game yang tidak banyak Prospek, pemainnya. Iya, tidak growth lah. Tidak growth lah. Nah, kita tinggal milih nih, lo mau main di mana? Ya. Lah kenapa gue nggak main itu ya? Kamu Seru. mesti lihat developernya siapa, cara dia mengamankan gamenya seperti apa, counter code-nya gimana. Jadi itu Jadi bukan di game bisa kalah, bukan? bukan. Kala it just matter of time. Biasanya tuh kayak cuman stamina kita hilang, kamu bisa regenerate itu 5 jam lagi, bisa main lagi. Oh, tapi Ya. yang dianggap kerugian kalau kita salah memilih si game dari Iya, udah salah membeli aset yang salah lagi. jadi double Gitu, kesalahan nih. iya. Karena kan harus pintu masuk sebelum main gamenya beli asetnya dulu soalnya kan. Iya. Oh itulah mungkin kali alasannya saya pernah beli aksi. Padahal saya nggak tahu nih bisa dimainin. Beli itu di berapa? $33. Oke. Saya jual di 100-an. Tokennya. Tokennya, koinnya beli di Binance. Jadi itu kali ya kenapa tiba-tiba koin game tuh pernah naik banget. Gitu. Iya. Mungkin karena orang banyak yang mainin gamenya gitu kali. Demand-nya banyak sama dia biasa kasih fitur lagi kayak misalkan lu staking token ini untuk dapatkan token yang baru, token baru bisa kamu jual di market. Gitu. Misal AXS nih Iya, kamu iya, iya, beli iya, iya. terus kamu bisa dapetin RON, token RON nih, kan Ronin nanti RON itu bisa lu jual lagi tanpa harus menjual aset lu sebagai AXS itu aset. Tanpa harus menjual itu kamu bisa menjual RON misalnya. Kalau saya nggak salah. Kalau stacking. Iya, saya memang nggak Saya ada. nggak sampai Saya nggak ada di ekosistemnya aksi. Saya di Splinterlands dan di Job Tribes Play Mining. Kalau saya nggak tahu sampai sejauh itu, cuman beli aja saya baca, oke ini AXS katanya bakal naik apa Tapi- segala macam. NFT gaming lebih menarik Nggak gede sih belinya. mengakuisisi aset sih. Dibandingkan token yang ditradingkan. Maka kalau kamu tanya si Cryptstocks nih misalnya, sebenarnya Cryptstocks tuh ngapain sih jarang trading segala macam ngomongin kripto. Ya emang gak usah trading sebenarnya. Mainin game aja, Iya belum tentu lo yang main juga. dijokiin Ya, aja. kan bisa delegate. Cryptstock Certified Bitcoin Blockchain, oke. Ih, jadi berarti selain Bitcoin masa depan cerah itu adalah di koin-koin yang gaming ya? Not really. Itu kripto yang sebenarnya memiliki gimana ya ekosistemnya gitu. Fungsinya apa? Kamu menyelesaikan masalah apa? Itu dulu. Pasarnya di Indonesia ini akan sampai seberapa ramenya nih? Bener nggak ini akan seperti bunga tulip yang akhirnya menguap begitu saja? Kalau- Terus Bitcoin aja nih yang berdiri. Kalau altcoin di Indonesia, ya itu akan berakhir seperti tulip. Kalau bagi saya. Ya, altcoin ya. Termasuk ETH-nya? Ekosistemnya. Karena mereka membangun sesuatu tuh di atas ETH kan. Oke. Kalau Bitcoin ya We never know. nggak akan pernah bisa dilawan. Ya kalau kata Tuhan enggak. Tergantung. Karena China mau kuasain, nggak mampu, tendang keluar minernya. Kan begitu. Nah, kalau di sini altcoin berat. Karena meskipun saya bukan Bitcoin maxi ya. Karena altcoin itu ada kepalanya. Itu yang berat. Ketika suatu investment ada kepalanya, berarti ada kepentingan di dalamnya. Kepentingan ini yang namanya manusia melihat uang ratusan miliar triliunan berat. Kan di Indonesia kan ada Bursa Efek Jakarta. Hmm, Itu kan untuk pasar modal ya. ya, Harusnya juga ada gak sih untuk kripto ini supaya... katanya ada tuh nanti. Oh gitu? Ya, Oh sudah banyak mau lah. ada? Banyak informasi lah, cuman ya kita lihat aja. Karena kayaknya udah mesti ya daripada supaya ada kayak regulasinya gitu kali ya? Ya sebenarnya mesti diregulate, cuman saya setuju sama regulate karena ini masih pro dan kontra ya. Dan bilangnya Bitcoin ngapain diregulate, nggak bisa diregulate. Apa yang mau diregulate gitu kan?
Menurut saya harus sih, mesti ada. Karena tidak semua orang itu memiliki pemahaman yang sama atau setara dengan orang-orang yang pinter banget gitu. Kan ada yang butuh tentu jaminan ini, ada izin pemerintah itu gitu kan. Nah itu yang mesti ada kalau bagi saya. Baru kamu bisa massive adoption. Karena kan tujuan akhirnya massive adoption, kita semua pegang Bitcoin. Mau 0,1, 0,01 dan seterusnya terserah. Udah Yang sih jual lagi. penting ada. Makanya sekarang buyback setelah podcast ini. Disuruh buyback. Nah itu yang Saya nunggu 100 juta. Nggak mungkin ya. nggak bisa. Kemarin udah diskon 28.000 Iya sih. US. Saya pernah beli di 400 juta. Saya kan mainnya kan nggak pakai USD ya, pakai IDR. 400 juta saya beli. Saya jualnya di 800 kemarin cepet naik ya. Top tuh, bagus. At least lu make money lah, Iya, jangan loss. nggak loss lah. Kalau dari koin sih aku akuin oke lah, oke. Sempat terpreset di hal lain tapi di koin oke lah, oke. AXS oke, VRA juga aku belinya di 200. Veracity kayaknya. Veracity, Ya. terus jualnya di waktu itu sempat nyentuh 1000 sekian. Bagus lah. Iya, Udah lumayan. jago itu berarti. Lumayan. Udah boleh bikin podcast trading nih. Sama Nih. taruh ring level ya Nah, di itu. bawah. Afiliator kali ya. Dengan tipe masyarakat kita nih yang suka berspekulasi nih kok. Ini kita Ya. ngomongin hal lain ya. Kan masyarakat kita ternyata sebegitu sukanya spekulan. Gak usah ini. Saya aja lagi syuting ada yang bilang ini bola nih menurut lo nih siapa nih. Gitu kan. Spekulasi tuh udah kan. Ya. Perlu gak sih bikin kasinonya legal sekalian di Indonesia? Wah saya setuju sih itu sih. Setuju? Karena itu menampung. Kita nggak bicara yang lain ya. Kita Iya. bicara butuh nggak. Buat saya butuh. Karena itu menampung. Nampung apa kok? Menampung hasrat ingin judi. Iya setiap orang punya gitu maksudnya. Itu kayak bagi beberapa orang itu ada sebuah kayak hobi atau panggilan. Atau itu just a game gitu. Karena tidak tersalurkan akhirnya marak judi-judi online kan. Heeh. Nah, kalau saya sih melihat itu sebagai boleh-boleh aja ya. Nih pertanyaan ini lucu deh. Hah? Menurut Koko lebih terhormat mana judi sama trading berselimut judi? Judi. Karena dan uangnya lebih panas trading berselimut judi atau judi? Trading berselimut judi. Uangnya lebih panas. Karena trading Berselimut judi, itu- orangnya ngenaronya nggak hatinya sakit. Itu analoginya seperti ini. Kamu jual bakso sapi. Bilangnya? Kamu jual bakso sebenarnya isinya tikus. Kamu bilang Bilangnya sapi. sapi. Kalau saya jual bakso tikus. Bilangnya Dengan fully tikus. concern kamu datang untuk beli dan makan. Itu kamu setuju dengan saya. Exactly. Itu beda banget. Itu bedanya parah banget. Gitu. Separah itu. Jadi sebenarnya kalau uang judi udah jelas haram nih. Kita nggak bisa Jelas. bilang halal ya. Itu Ya, nggak kita pernah ya. nggak bisa ngomongin soal agama lah, soal judi. Gitu Tapi kan. yang naro udah bisa ibarat ikhlas. Udah tahu. Udah tahu. Jadi mau dimakan juga nggak terlalu mencret. Jangan nanti udah kalah ngomel-ngomel. Gitu. Kalau bilangnya nggak judi, pas mau makan kan nggak tahu orangnya kan berarti mencret dong. Jangan Iya. udah tahu kalah marah-marah. Iya benar. Kalau judi jangan marah-marah dong. Kalau judi Iya. kan udah tahu. Makanya ini akhir-akhir ini chaos sekali saya lihat ya. Iya. Karena orang banyak yang ngerasa itu tidak judi gitu kan. Nah oke. Koko ada pesan-pesan apa nih untuk anak muda zaman sekarang? Nah kripto ini nggak apa-apa nggak mulai dipelajari dari usia sedini mungkin gitu? Harus. Harus karena ini kedepannya akan panjang. Kalau ceritanya. enggak akan tertinggal. Dan belajarnya itu enggak hanya kripto tapi Bitcoin. Bitcoin juga ya. Ada pesan nggak buat penonton ini supaya untuk yang mungkin belum tahu tentang kripto, apa sih membuka literasi dia tentang dunia cryptocurrency? Kalau saya teman-teman mesti edukasi diri sendiri sih. Jadi Membuka diri juga gitu. teman-teman menonton cobalah pelajarin Bitcoin Ya. dan mengedukasi diri sendiri. Belajar investasi, jangan cuman ikut-ikutan. Jangan mempercayai satu sosok meskipun itu saya. Semua omongan saya di sini juga harus diverifikasi. Nah itu harus dimulai dari sekarang. Jadi semua ruang lingkup kamu kalau bisa itu adalah trustless. Jangan ada Tanpa dipercaya. dipercaya pun sudah jalan. Itu baru investasi. Itu. Nah makanya kalau aku dulu sempat parah banget, kacau banget lah kondisi saya pribadi gitu ya, keuangannya segala macam.
Karena salah, saya ikut sosok. Nah, setelah itu belajar. Ketika saya kalah, saya bukannya keluar dan marah-marah. Saya enggak, tapi saya justru belajarin. Saya datangin seminar-seminar gratis. Saya into the rabbit hole dan pelajarin dan seperti sekarang. Sampai hari ini. Terima kasih kok udah datang ke Pantengin Podcast. Artinya di sini pelajaran yang bisa yang diambil adalah harus terbuka sama perkembangan zaman ya. Iya. Jadi ternyata sekarang zaman itu udah berkembangnya terlalu cepat, dinamis banget. Kita harus terus ngikutin karena kalau tertinggal pun kita nggak tahu 10 tahun lagi mungkin kita bisa kalah dari teman-teman kita, dari saudara kita, dari orang-orang lain yang sudah duluan maju gitu ya. Dan jangan pernah mudah percaya oleh siapapun. Yeah. Tetap berhati-hati dan menganggap semua orang mungkin adalah penipu. Agar kita tidak mungkin ditipu. Iya. Yeah. Thank you so much for coming, Master Bitcoin. Not really. See you. Tapi kayaknya Bitcoiners banget nih.